Mahfud MD resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi salah seorang anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai oleh Jimli Ashidik. Isu bahwa Mahfud MD akan diminta bergabung dalam komisi ini sudah berhembus sejak September lalu. Mahfud sendiri membenarkan adanya kemungkinan itu, tetapi isu tersebut lama-lama menghilang karena Komisi Reformasi Polri tak kunjung dibentuk. Ada spekulasi bahwa Mahfud urung diikutsertakan dalam komisi lantaran komentar-komentarnya yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah melalui media sosial, terutama melalui podcastnya pada channel YouTube @mahfudmdofficial. Mahfud termasuk tokoh yang cukup keras mengkritisi persoalan kereta api cepat Wush yang diluncurkan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan setelah Presiden Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas keberadaan Wush dan meminta agar Wush tidak diributkan lagi, Mahfud masih menyoroti soal kereta cepat ini. Melalui channel YouTube Renald Kasali, Mahfud mempertegas pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa mekanisme pengadaan Wush perlu dibongkar karena berpotensi mengandung praktek korupsi. Meski demikian, Mahfud mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang telah menyatakan siap bertanggung jawab atas persoalan kereta api cepat tersebut. Namun Prabowo bukan presiden yang anti kritik, apalagi kritik yang bersifat membangun dan mengingatkan pemerintah. Sehingga kekritisan Mahfud tidak menghalangi Presiden Prabowo untuk tetap menunjukkannya menjadi salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri dan melantiknya pada hari Jumat sore 7 November lalu. Ketika Mahfud MD melangkah memasuki kompleks Istana Kepresidenan pada petang hari menjelang acara pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri, sejumlah wartawan mencegatnya dan bertanya kepada Mahfud, apakah kedatangannya karena ditunjuk Presiden untuk menjadi anggota komisi tersebut. Mahfud mengatakan bahwa kedatangannya ke istana adalah karena ia memenuhi undangan Presiden, tetapi ia mengaku belum tahu untuk apa ia diundang. Apa kabar, Prof? Komite reformasi, Prof? Ya, Prof. Hah? Gitu, Nggak tahu ini. Nanti undangannya apa dong, Prof, kalau gitu? Nggak tahu. Sebelumnya Komensesnek membenarkan Prof kalau bersambung. Iya, katanya sudah siap untuk masuk reformasi Polri ini. Iya, enggak tahu. Saya diminta datang karena dipanggil Presiden harus datang. Ayo pada tadi. Kemarin tadi malam saya ditelepon tapi enggak diberitahu apa. Terus tadi saya datang mau pakai batik, disuruh pakai jas aja gitu. Berarti belum ada omongan sebelumnya bakal masuk jadi anggota komite. Oh, udah lama dulu, udah 40 hari. Berarti udah ada berarti udah ada pembicaraan dong, Prof, kalau gitu. Belum. Jadi anggota komite. Belum. Tapi pada prinsipnya gimana, Prof? Belum Ya. tahu, Dam. Oh, gitu keluar kan? Fungsinya biru tadi, Prof. Makasih, Prof. Presiden Prabowo kemudian melantik Mahfud MD menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama 9 orang lainnya. Pengangkatan seluruh anggota komisi ini didasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres 122/P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025. Hubungan Prabowo dengan Mahfud MD boleh dikatakan pasang surut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini pernah didaulat sebagai calon tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2019 hingga 2024, Mahfud dan Prabowo sama-sama dipercaya Jokowi untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dan Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan atau Menhan. Periode ini tercatat sebagai periode rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang telah berkontestasi dalam 2 kali pemilihan presiden yang selalu dimenangkan Jokowi. Namun pada Pilpres 2024 ketika Prabowo Gibran maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dari kubu 02, Mahfud mengambil jalan yang berseberangan dengan Prabowo. Mahfud maju sebagai calon wakil presiden dari kubu 03, mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Dan sebagaimana telah kita ikuti bersama, persaingan dalam Pilpres tersebut berlangsung cukup panas. Prabowo Subianto yang memenangi Pilpres 2024 tidak mengenal istilah the winner takes all. Prabowo justru merangkul lawan-lawan politik yang telah dikalahkannya untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Karena bagi Prabowo tidak ada yang namanya musuh politik. Rival-rival politik yang pernah berseberangan dengannya
dirangkulnya untuk ikut bergabung dan bersama-sama membangun Indonesia. Karena Prabowo percaya rival-rival politiknya itu adalah putra-putri terbaik bangsa yang sama-sama mencintai rakyat dan tanah air. Sebelumnya, Presiden Prabowo merangkul Muhaimin Iskandar, mantan cawapres dari kubu 01, yang juga pernah berhadap-hadapan dengan Prabowo Gibran untuk bergabung memperkuat Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dan kini Presiden Prabowo kembali membuktikan ucapannya dengan merangkul mantan rival politiknya, Mahfud MD, guna bekerja sama memperkuat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD merupakan pakar hukum yang dikenal mempunyai integritas tinggi, seperti yang pernah dibuktikannya ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Ashidik, mengatakan bergabungnya para ahli hukum termasuk Mahfud MD akan membuat komisi yang dipimpinnya semakin kuat. Jimli juga mengatakan bahwa dalam proses merumuskan kajian dan rekomendasinya, Komisi Percepatan Reformasi Polri terlebih dulu akan mendengarkan usulan dari semua pihak secara terbuka, termasuk usulan dari tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, bahkan para pegiat media sosial yang sering membicarakan soal reformasi Polri. Tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, dan juga mungkin kami juga perlu mendengar lagi gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kemarin bertemu dengan Bapak Presiden. Dan lebih dari itu di medsos pun banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Presiden Prabowo tidak membatasi masa kerja komisi ini. Tetapi setidaknya 3 bulan sekali, Komisi Percepatan Reformasi Polri harus melaporkan hasil-hasil kajiannya kepada Presiden. Sampai pada akhirnya, komisi menyampaikan rekomendasi finalnya untuk dijadikan pertimbangan Presiden dalam memutuskan langkah-langkah perbaikan di tubuh institusi Polri. Men of our time.